Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klaproth sampai sekarang ini. Dan tadi terakhir pada sesi terakhir ya kedua tadi, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth, yaitu mengenai hubungan antara geomagnetik dan perilaku serta ideologi dari masyarakat suatu tempat, di mana geomagnetik ini mempengaruhi masyarakat Rusia menjadi konservatif, masyarakat di Timur Tengah untuk terus bergolak karena sangat dinamis dan mengalami banyak perubahan, dan mungkin masyarakat juga menjadi lebih sensitif. Nah sekarang saya kira sudah saatnya bagi Pak Richard untuk menjelaskan bagaimana kondisi geomagnetik di Indonesia. Menarik. Tapi sebelum kita ke Indonesia, sebenarnya alam itu hanya memberikan potensi untuk kita mau berubah atau tidak. Jadi ikatan kita kepada alam dengan semakin dia lemah magnetiknya itu semakin sedikit. Kalau semakin kuat geomagnetiknya, ikatan kita kepada tanah tersebut akan semakin kuat. Sangat nasionalis, ultranasionalis ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau itu dia kecil geomagnetiknya, dia hanya menawarkan perubahan. Perubahannya hanya ada dua. Kita ingin mengontrol atau kita ingin rilis. Kita ingin dengan cara berantem atau kita ingin dengan cara baik-baik, dengan love. Hanya itu. Pilihannya terserah kita. Sayangnya di Timur Tengah ya atau di Australia, mereka memilih jalan untuk berantem terus. Ya, tapi alam tetap memberikan kemungkinan pada mereka untuk bergolak terus, ya untuk mencari yang terbaik. Bergolak dan hidup karena itu mereka punya banyak minyak ya. Punya banyak minyak. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu hanya +5, hampir dekat 0. Ya, dan ini sudah berubah selama 300 tahun berubah. Dulu kita sangat sekali fanatik, sangat nasionalis, ya. Tapi terjadi waktu terjadi kemerdekaan sudah mulai bergolak. Makanya terjadi kemerdekaan. Dulu 350 tahun yang lalu tidak. Tapi waktu tahun 28, 30 karena semakin melemah magnetnya. Dan sekarang kita melihat dia sekarang udah hampir mendekati 0. Ya, semakin melemah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan adanya pergolakan sejak tahun 98, 2000, 2004, 2008, politik kita yang bergolak, mahasiswa yang demo, ya yang luar biasa demonya, anggota DPR yang berantem, itu karena medan magnetnya menjadi melemah. Dan dia akan menggunakan medan magnet dia yang di kepalanya. Kalau kita sudah terbiasa egoisnya yang keluar, egonya yang keluar. Kalau biasanya adalah kerakusan atau fear-nya yang keluar, fear-nya akan keluar. Jadi sangat menentukan mind pattern kita harus kita susun kembali apa yang kita inginkan. Oleh karena itu diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Karena kita bisa tahu, suka nggak kita kadang-kadang orang mengatakan, oh kalau bulan purnama moodnya jadi jelek. Betul, betul, iya. Ada orang yang bilang kalau lagi ada bintang kejora dia jadi tenang. Jadi tenang. Atau sebaliknya ada yang jadi marah. Jadi marah. Itu kaitannya beberapa hal. Pertama kaitannya tentu dengan magnet. Tanpa ada magnet kita tidak bisa hidup. Ya, tanpa ada geomagnetik kita tidak bisa hidup. Jadi kalau adanya nanti akan ada flip perputaran dari utara selatan geomagnet, akan terjadi perubahan peradaban yang luar biasa. Mungkin kita akan kembali ke zaman batu. Atau mungkin bahwa nanti faktor manusia dalam kehidupan di bumi ini hilang sama sekali, digantikan oleh faktor baru yang sama cerdasnya atau mungkin lebih cerdas tapi bukan manusia. Is that possible? Very possible. Kenapa? Saya bilang kembali lagi ke sejarah. Ya. Perhatikan lagi ya, sejarah kita, mula-mula yang terjadi apa? Mamalia yang terjadi. Setelah mamalia terjadi apa? Terjadi penghancuran bumi oleh meteor. Itu yang disebut katastrofe, ya, pemusnah extinction. Ya, itu sudah 5 kali extinction. Tapi setelah extinction apa yang terjadi? Nggak berapa lama kemudian terjadi kehidupan yang disebut namanya kehidupan Kambrian. Muncul binatang-binatang di laut yang baru semua berjumlah-jumlah, ya lebih cerdas. Kemudian terjadi apa? Terjadi lagi 250 juta tahun yang lalu, terjadi lagi extinction. Punah. 97% spesies punah. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba muncul lagi amphibian. Tiba-tiba muncul amphibian yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian terjadi lagi pemusnahan kembali, muncul apa? Reptilian. Ya. Setelah itu reptil itu makin lama makin besar sampai paling puncaknya adalah dinosaurus, Jurassic Park, remember Jurassic Park? No. Dan 60 juta tahun yang lalu atau 62 juta tahun yang lalu terjadi lagi extinction, punah.
dinosaurus, brontosaurus punah, dan muncul kehidupan yang baru. Ya, muncul lagi kehidupan yang baru, munculan primate, monyet. Monyet mulai muncul. Ya, kemudian itu terjadi pendinginan, ya, mulailah muncul namanya Homo sapiens baru mulai muncul. Sudah itu muncullah kebudayaan. Jadi kita melihat adanya pemusnahan dan selalu ada kehidupan baru. Ada pemusnahan, ada kehidupan baru. Sudah itu mungkin ingat muncul Cro-Magnon. Oh iya. Waktu jadi zaman Mesir ya, itu kan kelihatan orangnya pinter-pinter ya, budayanya kita lihat, itu kan musnah juga, karena dihantam oleh air bah. Kemudian apa sekarang muncul namanya Homo sapiens. Jadi setiap kali ada katastrofi akan selalu muncul spesies baru. Dan mungkin saja kalau nanti ada ke depan ada katastrofi akan muncul namanya spesies posthuman sapiens atau Homo spiritus barangkali akan muncul, kita tidak tahu. Tapi mungkin sekali itu pertanyaannya bagus sekali. Benar kapal yang karena itu mungkin kita juga harus merubah konsep tentang hari kiamat ya. Betul. Karena banyak orang yang menganggap hari kiamat itu adalah ya saat akhir bagi umat manusia, bagi semua kehidupan. Tapi sesungguhnya itu tidak, karena kan ada lagi bentuk kehidupan yang baru. Bentuk kehidupan yang baru. Mungkin yang kiamat itu adalah consciousness-nya. Kesadaran lamanya selesai akan muncul kesadaran baru. Karena bumi ini akan selalu ada. Oke, tapi kalau kita kaitkan ke apa yang kita diskusikan tadi dengan kehadiran Presiden Obama di bulan ini ke Jakarta itu bagaimana? Karena Obama juga akan berbicara mengenai climate change. Obama tidak bicara mengenai global warming. Dia bicara mengenai climate change. Dan kalau kita lihat Obama sudah memberikan hints. Dia mengatakan bukan Armageddon yang ada, tapi yang adalah Snowmageddon. Waktu di Washington ada es, dia sudah bilang Snowmageddon. Dia tahu betul. Dan saya kira mungkin dia akan memberitahukan gitu ke pemerintah kita bahwa yang terjadinya sebenarnya akan terjadi apa, bukan hanya global warming, tapi akan terjadi juga Snowmageddon. Pembekuan global. Dan dari simulasi yang dilakukan many scientists, termasuk saya sendiri melakukan simulasi itu, yang akan terjadi adalah kalau terjadinya pergeseran kutub magnetik, maka yang akan menjadi kutub utara bukan lagi kutub utara. Yang kutub magnet, kutub utara magnet adalah Rusia, dan dia akan bergeser kira-kira 16 derajat. Ekuator akan di bawah selatan kita jadinya, dan kemungkinan di Indonesia itu akan menjadi mungkin subtropis atau ice. Dan Indonesia dulu zaman glasial di Indonesia, kalau kita lihat bukti-bukti di Indonesia bahwa glasial banyak sekali. Coba lihat dari bukti-bukti sejarah geologi, kita beberapa kali mengalami zaman glasial di Indonesia. Malah Pithecanthropus erectus atau Mojocortensis dianggap mereka menyeberangi, bisa ada di berbagai belahan dunia karena menyeberangi jembatan es. Jadi glasialisasi itu bukan sesuatu hal yang baru atau yang aneh itu terjadi. Termasuk bagi Indonesia, hanya saja kita mungkin sampai sekarang masih belum aware ya, terutama menyangkut apa tadi perubahan kutub. Karena ketika kutub ini bergeser, isinya ikut bergeser. Seringkali begitu. Kalau di film 2012 kan gitu. Bahkan air laut pun ikut bergeser, sehingga Himalaya pun tidak lagi menjadi dataran tinggi, tapi justru menjadi laut. Karena lautnya naik, itu yang disebut transgresi. Jadi air lautnya tapi itu sangat sederhana ya. Kalau sekarang kita punya gelas, ya, lalu gelas itu lagi berputar seperti ini, lalu you stop, apa yang terjadi? Gelas itu akan bergolak ya. Sama. Jadi kalau es di Antartik dan di Arktik itu mencair, dia akan larinya kemana? Ke ekuator. Apakah penjelasan ini bisa relevan untuk menjelaskan gejala yang dialami antara lain kalau dalam kitab suci itu adalah Nabi Musa yang membelah lautan, bahwa sebenarnya lautan itu terbelah karena terkait dengan gejala-gejala alam yang seperti Anda ungkapkan tadi. Kalau mengenai Nabi Musa itu atau kalau Nabi Nuh, iya kan? Kalau kita perhatikan, kalau ada kalau kita pukul kaca kita, dia akan ada pola segitiga. Karena dari force itu selalu akan ada bentuk segitiga yang disebut Mercedes type, kayak Mercedes. Lalu akan ada pecahan-pecahan kecilnya yang kita sebut antitetik. Tapi force utamanya itu akan selalu berbentuk segitiga. Kalau you lihat di Afrika, di East Africa,
ya di mana yang terjadinya Laut Merah itu, you akan melihat ada pola retakan segitiga. Iya. Ya, pola retakan segitiga itu, geologis mengatakan, ini dosen saya dulu waktu di ITB mengatakan mengenai Nabi Musa, dia citra, pada waktu itu pasti akan ada tektonik demikian besarnya menurut dia sehingga terjadi retakan segitiga, sehingga air itu sebenarnya surut Masuk ke situ, masuk ke iya. dalam. Iya. Itu dari sisi geologi ya, Iya. menjelaskannya seperti itu. Jadi kalau dari sisi gejala alam ya mungkin sekali. Dan kalau you perhatikan di Laut Antartik sama Pasifik, di Antartik, kalau itu lautnya you buka atau you masuk, you nyelam, you melihat bahwa di tengah-tengah itu ada rekahan, dan dari rekahan itu setiap detik keluar magma. Oh. Setiap detik. Dan rekahan itu cenderung melebar dari waktu Enggak, ke dia waktu. hanya keluar magma dan dia mendorong. Oh, mendorong. Jadi dia mendorong, jadi batu yang di sini sama batu ini didorong oleh magma tersebut. Ya, didorong oleh magma tersebut, didorong. Jadi sebenarnya berjalan. Ya, jadi kayak Australia sekarang lagi menuju ke Indonesia 6 cm per tahun. Didorong. Oh. Jadi sebenarnya lempeng-lempeng ini berjalan di atas bubur sebenarnya, seperti bubur berjalan seperti itu. Plastis. Iya, iya, Ya, iya. plastis. Oh. Jadi kalau lihat juga Himalaya juga itu karena tumbukan ya, sehingga dia bisa naik ke atas ya. Iya. Jangan lupa kalau you pergi ke Bandung dari Jakarta, itu akan lewat Gunung Masigit ya. Kalau pergi ke Gunung Masigit yang ditambang oleh orang, kalau you pergi ke sana, coba ambil, Mas Gigin ambil, ketemu fosil-fosil lautan. Artinya apa? Dulu, sekian juta tahun yang lalu, dia itu adalah lautan. Iya. Ah, ya. Ini menarik sekali. Jadi Bandung itu dulu lautan, adalah dasar dari lautan. akhirnya menjadi gunung, menjadi danau, dan sekarang jadi kota. Iya, jadi kota. Berarti lautannya kan surut, atau Iya. ini yang terangkat kan? Iya. Jadi mungkin satu saat dia akan menjadi lautan lagi. Iya. Atau mungkin jadi danau lagi. Karena sebelum jadi kota Bandung kan Bandung itu sebenarnya danau dulu. Iya. Konon kabarnya menurut para ahli geologi. Oke, pemirsa dimanapun Sebentar Anda. dulu. Ya. Kalau pergi ke Irian, Iya. gunung yang tertinggi di sana apa? Pegunungan Kartens kan? Iya. Tinggi sekali. Yuk pergi ke Pegunungan Kartens. Kebetulan teman saya yang ke sana. Dia orang yang pertama mendaki Kartens. Iya. Waktu dia ambil puncak pegunungan, apa yang diambil dari batuannya? Fosil. Oh, iya. Artinya apa? Gunung itu beberapa juta tahun yang lalu adalah dasar lautan. Padahal Kartens itu termasuk salah satu gunung tertinggi di Iya. dunia, dan di atasnya di ada salju Indonesia, abadi. iya. Iya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth hari ini, dan sampai jumpa pada episode Enlightenment Forum with Richard Klaproth berikutnya.